Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Mugi Akbar. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia kelas IT 303. Di sini saya akan mempresentasikan materi sesi 10 pada mata kuliah pemrograman PLC Skill yang berjudul Trigger. Oke, kita mulai. Ya, yang pertama adalah pengertian SQL Trigger. SQL Trigger adalah sebuah blok kode program yang dieksekusi secara otomatis oleh Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS ketika suatu peristiwa tertentu terjadi di dalam basis data. Peristiwa tersebut dapat berupa operasi seperti insert, update, atau delete pada satu tabel atau kombinasi tabel yang berbeda. SQL Trigger terdiri dari dua bagian, yaitu kondisi trigger event, dan tindakan yang akan dilakukan saat kondisi terpenuhi atau trigger action. Kondisi trigger bisa diatur untuk memantau operasi yang spesifik pada tabel atau kolom tertentu. Ketika kondisi terpenuhi, tindakan yang didefinisikan dalam trigger akan dijalankan secara otomatis. Contoh penggunaan SQL Trigger adalah ketika kita ingin memperbarui suatu nilai tabel A. Ketika terjadi perubahan di tabel B, kita dapat menambah trigger untuk tabel B. Untuk memperbarui nilai tabel A secara otomatis setiap kali terjadi perubahan di tabel B, SQL Trigger dapat membantu menghindari kesalahan manusia dan memastikan konsistensi data di dalam basis data. Selanjutnya, manfaat SQL Trigger. SQL Trigger adalah sebuah fitur dalam database yang memungkinkan untuk mengeksekusi suatu tindakan secara otomatis ketika suatu peristiwa terjadi pada tabel tertentu. Berikut adalah beberapa manfaat SQL Trigger. Yang pertama adalah mempermudah pengolahan data. Dengan menggunakan SQL Trigger, Anda dapat mengotomatiskan beberapa tindakan yang perlu dilakukan terhadap data pada tabel tertentu, sehingga mempermudah pengolahan data. Yang kedua adalah memastikan konsistensi data. SQL Trigger memungkinkan Anda untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam tabel memenuhi persyaratan tertentu dan konsisten dengan data yang sudah ada di tabel. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasi database. Dengan menggunakan SQL Trigger, beberapa tindakan dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu melibatkan pengguna secara manual. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasi database. Yang keempat, mencegah kesalahan pengguna. Dalam beberapa kasus, SQL Trigger dapat digunakan untuk mencegah pengguna melakukan kesalahan dalam memasukkan data ke dalam tabel. Yang kelima dan yang terakhir, memungkinkan auditing data atau SQL Trigger memungkinkan Anda untuk memantau aktivitas pada tabel tertentu. Dengan menggunakan trigger, Anda dapat merekam perubahan data atau aktivitas perubahan pada tabel tertentu. Dalam keseluruhan, SQL Trigger dapat membantu Anda meningkatkan pengelolaan data dan efisiensi operasi database, serta memastikan konsistensi data dan mencegah kesalahan pengguna. Selanjutnya, ya, untuk saja adalah bentuk umum SQL Trigger. Di sini adalah sebuah kode create trigger name after atau before, insert, update, delete on table name for each row, begin SQL statement to be executed trigger effect end. Penjelasan dari kode di samping adalah trigger name adalah nama untuk trigger yang akan dibuat. After atau before menentukan kapan trigger harus dipicu, apakah sebelum atau sesudah operasi insert, update, atau delete pada tabel yang ditentukan. Yang tiga adalah insert, update, atau delete. Menentukan tipe operasi yang akan dipicu oleh trigger. Table name adalah nama tabel yang akan dipantau oleh trigger. For each row menunjukkan bahwa trigger akan dipicu untuk setiap baris yang diubah pada tabel. Begin dan end memungkinkan Anda menulis beberapa pernyataan SQL untuk dijalankan ketika trigger dipicu. Oke. Dan berikut penjelasan singkat tentang pengertian dari kode pada gambar samping. Oke, next. Ya, ini adalah berikut kode contoh kasus di SQL Trigger. Create trigger, order details, triggers, after, insert on, order details. For each row, begin, insert into, order history, order ID, item name, quantity, date, age,
Values, new order ID, new item name, new quantity, no, N. Ya, misalkan Anda memiliki dua table, order details dan order history. Order history. Setiap kali Anda ada entry baru dalam order details, Anda ingin mencatat perubahan itu dalam order history, Anda dapat menggunakan trigger untuk melakukan ini secara otomatis. Berikut adalah kode scale untuk membuat trigger untuk mencatat setiap entry baru dalam order details ke dalam order history. Ya, ini adalah berikut scale-nya untuk mencatatkan sebuah entry baru dalam order details di dalam order history. Penjelasan dari SQL di atas adalah create trigger order details triggers. Create triggers order details triggers adalah perintah untuk membuat trigger bernama order details trigger. Yang kedua adalah after insert on order details adalah saat ketika trigger akan dipicu, yaitu setelah ada entry baru ditambahkan ke dalam table order details. Jadi ada sebuah data masuk ke table order details, maka trigger akan memulai menyimpan data tersebut pada order details. For each row, ini menunjukkan bahwa trigger harus dieksekusi untuk setiap baris yang diisikan ke dalam table order details. Jadi skill ini adalah ketika data masuk, semua data yang dimasuk order detail akan diproses. Selanjutnya adalah begin dan end. Ini menunjukkan blok kode yang harus dijalankan ketika trigger dipicu. Insert into order history adalah perintah untuk menambahkan entry baru ke dalam table order history. Insert into order history. Jadi ketika data sudah masuk di order detail, maka data tersebut masuk juga ke dalam table order history. Order ID, item name, quantity, data, date, age adalah kolom-kolom yang harus diisi dengan nilai dari order details. Di ID, nama, quantity atau jumlah, dan tanggal. Values, new order ID, new item name, new quantity, now adalah nilai-nilai yang harus dimasukkan ke dalam kolom-kolom tersebut. New order ID, name, dan quantity adalah nilai yang berasal dari entry baru di order details, sedangkan now adalah waktu saat trigger dipicu. Dan dengan trigger ini, setiap kali ada entry baru di order details, entry yang sama juga akan dicatat di dalam order history. Ya, mungkin seperti itulah penjelasan singkat tentang trigger, review materi pemrograman SQL untuk sesi 10 Universitas Sekolah kelas 303. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.